الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, qabla an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibadin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtar. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb yang maha mulia, Rabb yang telah memberikan banyak sekali nikmat di dalam hidup kita, yang tentu saja kalau sekiranya kita berusaha menghitungnya, maka satu bumi ini gak akan ada yang mampu menghitung. Dengan kemampuan matematik yang tentu saja terbatas, dengan keilmuan yang juga terbatas, dan di usia yang terbatas pula, kita tentu saja sungguh orang-orang yang melakukan kesia-siaan kalau mau menghitung-hitung nikmat Allah. Karena sejatinya memang gak bisa. Maka salah satu cara terbaik untuk mensyukuri nikmat itu, kata Ibnu Qayyim, adalah membelanjakan hari-hari kita ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Mentadabburi Al-Quran, mengambil intisarinya, kemudian hal-hal apa saja kandungan yang terdapat dalam Al-Quran itu kemudian diamalkan. Nah, itu kata Ibnu Qayyim cara terbaik membelanjakan usia kita. Karena usia manusia sudah bisa ditakar. Sebagian besar tidak lebih dari usia Nabi. Maka tentu saja kalau kita yang sekarang ini sudah usia 30 tahun, bisa digambar lagi kira-kira 30 tahun ke depan ini hal apa yang bisa kita lakukan yang terbaik. Maka tentu saja tentang perkara yang dua ini kita nggak tahu kapan nanti. Apakah kita seluruhnya ini orang-orang yang berpikir mungkin 10 detik kemudian kita masih hidup, padahal ternyata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Ali tadi, hendaknya kita memperbaiki niat-niat kita, terutama dalam belajar. Karena ada seberapa banyak amal-amal kecil dikarenakan niat itu di sisi Allah nilainya luar biasa besar. Dan sebaliknya ada amal-amal besar tapi tergelincir di niat, maka dia sama sekali tidak bernilai. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa memperbaiki niat-niat kita, terutama niat kita hadir untuk membersamai generasi. Niat ini dalam kitab-kitab para ulama biasanya dibahas di awal. Kita boleh baca banyak buku, banyak karya para ulama, itu biasanya para ulama akan memulainya dari niat. Semisal ilmu yang orangnya sudah meninggal tapi di dunia masih hidup adalah hadis arba'in an-nawawiyah. Beliau menyebutkan hadis yang pertama itu
tentang niat. Menarik loh. Dan itu terus para ulama mengulangi. Artinya perkara niat ini adalah hal yang bisa membuat kita memberikan sumbangsi terbaik atau sumbangsi yang paling jelek, terutama dalam dunia pendidikan. Ya. Saya jujur saja termasuk orang yang ketika dahulu kuliah itu saya nggak tertarik saya dengan dunia pendidikan. Saya nggak tertarik sama dunia pendidikan karena saya sejak kecil mindset saya ini saya ingin jadi pengusaha. Maka ketika saya kuliah dulu, saya nggak berminat ngambil pendidikan yang berhubungan dengan mengajar dan seterusnya. Saya nggak tertarik. Nah, pada Allah Subhanahu kemudian akhirnya Allah cemplungkan juga saya ke dunia pendidikan. Kenapa? Karena saya melihat porsi kita di dunia ini yang menyebabkan baik atau tidaknya yang terjadi pada kita seluruhnya ini akarnya di pendidikan. Tadi saya diskusi dengan Ustaz Ali. Ustaz Ali termasuk secara basicnya adalah dunia pendidikan, merasa nggak puas juga. Kok seperti ini ya pendidikan saat ini? Karena harusnya sebagaimana yang disampaikan Ustaz Ali itu bahwasanya pendidikan Islam itu terpadu ya, terkoneksi antara satu maddah dengan maddah yang lain itu bersinggungan. Yang puncaknya tujuan dari pendidikan itu harusnya dikembalikan kepada surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada yang menarik ketika salah satu pakar pendidikan, bisa dikatakan pakar matematika, Al-Khwarizmi, mungkin Ustaz dan Ustazah sudah mengenal beliau. Di muqaddimah kitab beliau menyampaikan kenapa beliau menuliskan kitab tentang matematika, aljabar. Alasannya bukan sebagaimana orang-orang saat ini. Ekspektasi beliau menulis kitab tersebut adalah bahwasannya apa yang saya tuliskan ini berharap nanti akan memudahkan ibadah kaum muslimin. Baliknya Ustaz, ini namanya visi. Dimulai dari niat. Hal apa yang dimudahkan dengan matematika? Apa saja contohnya Ustaz? Zakat. Gimana cara hitung zakat kalau kita nggak bisa matematika? Mawaris, dan seterusnya. Hal-hal yang berhubungan dengan matematika. Maka beliau mengatakan, saya menuliskan buku ini dalam rangka untuk memudahkan ibadah kaum muslimin. Maka matematika yang beliau tuliskan itu adalah matematika yang mudah. Mudah. Tapi kenapa sampai saat hari ini kalau ditanya apa pelajaran yang kamu sukai, jarang yang mengatakan matematika. Betul saja. Kenapa? Karena matematika yang kita gunakan saat ini luar biasa jelimet, menyulitkan, membuat pikiran kita semakin tertekan. Padahal kitab yang dituliskan oleh Al-Khwarizmi itu kitabnya memudahkan matematika. Nah, ternyata hitung-hitungan yang kita gunakan ini ciri-cirinya mengarah kepada matematikanya orang tersier. Jadi sulit. Karena memang ekspektasi mereka tidak ingin memudahkan apapun untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, jadi dari sini kita bisa mengetahui sebenarnya kalau kita tarik garis merahnya, harusnya tujuan pendidikan itu adalah membuat seseorang itu makin bertakwa sama Allah. Jadi ketika tujuan pendidikan tidak mencapai puncak tujuan tadi,
Nah, berarti ada yang salah dengan prosesnya. Dasarnya apa? Metode yang dipakainya gimana? Tujuan pembelajarannya apa? Dan seterusnya. Sampai-sampai, mohon maaf, dunia pendidikan saat ini disibukkan dengan hal-hal administratif. Mungkin ada yang pernah ngajar di sekolah, harus nyusun ini, silabus ini dan itu. Yang pada akhirnya apa? Guru tidak lagi disibukkan dengan ilmu, tapi dengan hal-hal yang sifatnya administrasi. Kalau selesai administrasinya, maka dianggap berhasil. Masalah berhasil enggaknya yang dididik, nah itu nanti coretan yang belakang. Saya punya beberapa teman yang memang konsen di dunia pendidikan, dan saya banyak sharing ke beliau, bertanya tentang gimana kalau di dunia pendidikan. Ya, seperti itu. Kita disibukkan dengan hal-hal yang sebenarnya bukan hal utama. Maka kita harus waspada dan harus khawatir. Maka dari kekhawatiran inilah pada akhirnya guru kita Ustaz Budi Ashar itu mulai merumuskan kembali, artinya yang sudah ada, berarti merumuskan kembali sesuatu yang sebelumnya sudah ada, ingin kembali dinaikkan. Yang mungkin bagi kita sekarang, kalau kita sebutkan kitab, di banyak orang pasti bingung, kitab itu apa sih? Misalnya banyak yang bertanya ke saya, Ustaz, saya mau daftar di Al-Kausar. Ya, jadi pendidikan kami juga sama, kitab dan TPQ. Saya bilang, ibu mau daftar apa? Kitab atau TPQ? Nah, muncul pertanyaan itu. Kitab itu pesannya, wah, asing. Padahal kitab ini satu-satunya literasi yang akar pendidikannya itu ingin memurnikan Islam. Meskipun pada akhirnya banyak berkembang dengan, ya boleh jadi di beberapa daerah ada yang mulai maksudnya dan seterusnya. Secara fondasi intinya sama, kitab juga. Jadi berdasarkan literasi para ulama dahulu, sistem pendidikan umat Muslim itu hanya 2 saja jenjang. Yang mana kalau selesai dari 2 jenjang ini, orang lulusan 2 sekolah ini langsung bisa terjun di masyarakat, langsung bisa. Sebagai apa? Bukan, kalau bahasa kita bukan kaleng-kaleng, tapi ada yang menjadi mufti, ada yang menjadi komandan perang, ada yang menjadi ini dan itu. Usama bin Zaid, usia beliau ketika memimpin pasukan untuk menaklukkan Roma lebih kurang 19 tahun saja, lebih kurang 19 tahun. Mohon maaf, kita ketika 19 tahun banyak opsinya. Nah, maka dari sini tentu saja kita harus makin serius nih. Sebenarnya kitab ini apa sih? Kitab ini apa? Tujuannya apa? Dasarnya apa? Kenapa harus dihadirkan kembali? Itu yang paling penting. Kenapa harus kita hadirkan kembali kitab? Jadi kalau kita membaca banyak literasi, ternyata ulama-ulama besar terdahulu itu tertulis di sana jalur pendidikan mereka, salah satunya kitab Imam Syafi'i,
Imam Malik dan seterusnya. Ya. Aku boleh membuka kitab apapun yang berkenaan tentang pendidikan, insya Allah nama kitab ini nggak asing. Bahkan harusnya di Sumatera Utara ini yang jalur kita notabene adalah Kesultanan Melayu, ternyata ada kaitan eratnya dengan Kutab. Ada kaitan eratnya. Kenapa? Karena Kutab tadi dikembalikan lagi sebagai dasar pendidikan untuk anak-anak usia 5 sampai 12 tahun. Nah, itu Kutab. Tapi kenapa kita bisa menjadi asing? Karena tentu saja musuh-musuh Islam pasti tidak akan ridho, nggak akan senang kalau kaum muslimin itu menemukan kembali jati dirinya, nggak akan senang. Daftar atau apa juga nggak akan senang mereka. Maka tidak heran kalau ada pengaburan makna Kutab. Mohon maaf kalau di Stabat, di Langkat itu ada nama jalannya, nama Kutab, nama jalan itu Kutab. Jadi seolah-olah Kutab itu ya nama jalan saja. Bahkan ada yang didistorsi atau sama sekali dihapuskan. Kita kalau melihat sejarah bagaimana Baghdad pusat peradaban kaum muslimin yang pernah berada pada titik puncaknya itu kemudian habis-habisan diserang oleh bangsa Mongol. Jadi bangsa Mongol itu dalam invasinya untuk melunturkan Baghdad, mereka dengan mudah saja melewati negeri-negeri kaum muslimin. Apa yang mereka lakukan? Dalam waktu lebih kurang 40 hari, total sejarah mencatat ada lebih kurang 1 juta kaum muslimin dibantai. 1 juta. Kenapa? Maka para ulama kemudian mencari ini akar-akar masalahnya, kenapa bisa seperti itu? Bukankah negeri kaum muslimin banyak? Ternyata tentu saja sudah mulai terlena dengan kesibukan dunia. Pada akhirnya orang-orang tidak bersemangat lagi menuntut ilmu, ataupun kalau menuntut ilmu ya seadanya saja. Mohon maaf kalau di tahun-tahun sebelumnya bicara tentang Islam digiring sebagai agama terorisme, maka orang tua kita kebanyakan bilang, udah nak, kalau mau jadi orang Islam nggak usah soleh kali. Nanti kan seperti ini, seperti ini. Saya ketika kuliah dulu di kampus yang tempat Ustaz mengajar, ya, dulu saya pernah ditawari beasiswa ke Suriah. Yang saat itu masa-masa sudah mendekati proses Arab Spring sebenarnya. Maka saya semangat ingin mengurus beasiswa di sana. Kemudian administrasinya sudah saya siapkan. Kemudian tentu saja kita tidak melupakan ridho ibu kita. Saya sampaikan niatan saya, Mak, saya mau lanjut kuliah ke Suriah. Gimana? Keluar peluang yang sama. Gak usah kuliah ke sana, nanti jadi teroris. Karena juga pemberitaan saat itu gencar sekali menyerang Islam. Maka akhirnya saya mengalah untuk mencari masalah yang lebih besar. Tentu saja ilmu orang tua itu yang menentukan baik buruk tidak kita. Ada 2 teman saya yang bahkan saat itu langsung berangkat. Kemudian kabar yang nyampe ke saya beberapa bulan berikutnya, ternyata baru mereka berdua meninggal saat.
dunia, termasuk mendapatkan invasi. Nah, boleh jadi kalau saya pada saat itu ikut, saya nggak mungkin hadir di sini. Makanya penting di doa juga. Nah, kembali ke kita. Maka kita sebagai kaum muslimin ini harus kembali menghadirkan pertanyaan besar. Kutab ini tujuan utamanya mau kemana? Apa sih dasar kutab ini? Dulu kami ketika pelatihan Kutab Al-Fatih di Banda Aceh lebih kurang 4 bulan, itu salah satunya yang membuat saya semakin tertarik dengan kutab adalah bahwasannya yang menjadi cita-cita besar kutab itu adalah menghadirkan generasi terbaik. Harusnya tentu saja output dari pendidikan adalah SDM saya, manusia, sumber daya manusia. Maka kalau dasar pijakan untuk mendidik sudah salah, outputnya berarti pasti salah. Pasti salah. Kita mengajarkan ke anak-anak 3 tambah 3 itu 9. Outputnya kita, wah ini gurunya nggak benar ini. Outputnya salah. Disebabkan dasarnya salah. Maka disampaikan, jadi sebenarnya arah tujuan kutab ini mau dibawa kemana sebenarnya? Maka di situ diterangkan bahwasannya yang menjadikan sebuah peradaban itu benar berdiri dengan tegak dimulai dari bidang pendidikannya. Sampai-sampai ada seorang ulama Muhammad Qutb, beliau mengatakan ada 2 hal besar yang terus diracuni Yahudi sampai kaum muslimin lupa kalau fondasi yang diracuni ini adalah yang akan menaikkan derajat kita. Ya, beliau mengatakan dunia pendidikan dan satu lagi psikologi. Jadi saya semakin tertarik pada bidang pendidikan. Dan ternyata kalau kita membandingkan kutab dengan dunia pendidikan saat ini, banyak anti mainstreamnya di kutab, yang menyebabkan seseorang kalau tahu tentang kutab bisa-bisa maju mundur. Ya. Jadi biasanya kalau kami di Al-Kautsar itu salah satu syarat penerima orang tua itu hadir di stadium general. Karena di stadium general itu kita akan memberikan wawasan tentang kutab dan hal apa saja yang bakal mereka dapatkan di kutab. Termasuk yang paling besar yang harus disampaikan biasanya seperti ini, secara garis besar ya. Meskipun nanti tergantung sekolah masing-masing, kutab masing-masing, apakah bakal ditambah syarat-syarat lain dan seterusnya. Dan kalau di kami biasanya kami kedepankan adalah informasi ini. Apa anti mainstream yang kutab? Yang menjadi batu ganjalan terbesar orang tua ketika mau memasukkan anaknya ke kutab. Di kutab itu kita nggak punya ijazah resmi dari pemerintah. Dasarnya kenapa? Karena di kutab tentu saja kita punya kurikulum sendiri yang tidak diatur oleh pemerintah. Artinya kita lebih merdeka di sini. Sehingga kalau jalur pemerintah, kutab itu masuknya ke bagian PKBM misalnya, PKBM, Pusat Kegiatan Dosen Pengajar. Dan ternyata
dalam proses pengurusan PKBM sulit luar biasa juga. Masya Allah. Sampai ditanya, kenapa harus mengedepankan kurikulum sendiri? Kenapa nggak harus ikut depak saja? Kenapa nggak seperti ini? Luar biasa tantangannya. Maka kami di Kota Al-Kautsar itu biasanya langsung menyampaikan di sekolah kami nggak ada ijazah resmi dari pemerintah. Nah, di situ baru terjadi tarik ulur antara ayah dan ibu. Kalau kami sudah pasti. Karena itu penting. Karena supaya nanti ke depan mereka tidak ada tuntutan apa-apa lagi sama kita dari awal. Jadi kami katakan kalau siap dengan persyaratan kami, maka baru boleh anaknya ikut tes. Kalau nggak siap, ya kami dengan berbesar hati memberikan pilihan ke orang tua. Ya, karena masih banyak sekolah-sekolah yang memberikan fasilitas ijazah. Dan pada sekup yang paling tinggi, biasanya kita, mohon maaf, orang berlomba-lomba mengejar ijazah S1, S2, S3, dan seterusnya. Apa iming-imingnya? Nah, kamu nanti kalau kuliah sampai sekian, nanti kamu kerjanya seperti ini, nanti kamu dikaitkan dengan dunia saja, disibukkan dengan dunia. Pada akhirnya tidak sedikit dari orang yang ketika dia belajar bahkan dalam dunia pendidikan Islam, ekspektasinya bukan lagi untuk memberikan maslahat untuk umat. Jadi ketika dia jadi guru, mengajar sekedar mengajar saja, menyelesaikan tugas mengajar. Apakah berhasil atau tidaknya? Yang penting saya sudah penuhi kewajiban saya sekian jam mengajar per pekan. Kemudian kalau di Kutab itu anak-anak kita ajari belajar melawan rasa bosan. Rasa bosan ngapain? Rasa bosan belajar. Rasa bosan yang pasti akan dialami setiap anak kalau dia betul-betul fokus belajar. Maka bagaimana caranya supaya mereka bisa melawan rasa bosan ketika belajar? Tentu saja bisa dengan penanaman adab-adab seorang penuntut ilmu. Tujuan belajar. Kasih gambaran. Termasuk dalam Kutab ada kurikulum berkisah. Kenapa berkisah itu dijadikan salah satu materi, meskipun bukan materi yang harus dikuasai setiap anak, tapi itu menjadi materi yang diajarkan oleh guru. Dan ini nanti kalau di kami sendiri itu tugasnya kepala Kota Ustaz, PJ Kota, berkisah dan seterusnya tentang keutamaan menuntut ilmu, tentang ini seperti itu. Anak-anak ketika disampaikan, ternyata orang yang duduk belajar di majelis ilmu itu namanya disebut-sebut Allah di depan para penduduk langit. Anak-anak seperti ada kebanggaan tersendiri. Jadi menanamkan adab itu sedikit demi sedikit ya, sedikit dicicil dulu ya memang. Dan tidak jarang juga, tentu saja kalau kita tidak kuat dalam penanaman adab, kita akan tetap mendapati anak-anak yang ketika belajar dia bosan atau tiduran atau dia ganggu temannya. Maka kalau sudah seperti itu, tahapannya yang harus dilewati adalah anak harus paham tentang adanya hukuman di sekolah. Dan ini juga yang biasanya kami sampaikan kepada orang tua ketika sedang dinas.
Pak, di sekolah kami menerapkan hukuman. Gimana menurut Bapak? Oh, kalau hukumannya berdiri segala macam, insya Allah Bapak mualim. Diputar, kami menerapkan hukuman pukulan, Pak. Wah, baru mulai. Di sekolah lain, Pak, memukul anak itu bisa dibilang anak kita. Saya ingat teman sekolah saya waktu SMA itu, karena dia pakai, kalau dulu zamannya anak muda itu pakai celana kuncup gitu, Ustaz. Jadi di sekolah kami dilarang. Ada teman saya dari kelas yang lain tetap menggunakan celana yang model itu, dipotong sama kepala sekolah. Kemudian karena ada perlawanan, dia ditendang. Akhirnya apa, Pak? Kepala sekolah kami terkenal di surat kabar. Masuk Pak, dilaporkan. Betapa ilmu akan hilang keberkahannya kalau murid sudah hilang adab kepada guru, meskipun gurunya kasar. Kita bisa baca kisah tentang Muhammad Al-Fatih yang ketika dia merasa jumawa dengan posisinya sebagai anak sultan, dipukul sampai alat pemukulnya patah. Kalau sekarang, Pak, Masya Allah, habis gurunya. Habis, bukan gurunya saja, sekolahnya pun jadi jelek. Meskipun tentu saja bab hukuman ini bukan sembarang hukuman, harus dipahami, ada fikihnya. Hukuman itu bukan sembarang hukuman. Apa motif hukuman? Apa dasar hukuman? Bagaimana tahapan hukuman? Usia berapa anak boleh dihukum dengan seperti ini? Usia berapa anak baru mulai boleh dihukum dengan pukulan? Nabi bilang, kalau anak kalian di usia 10 tahun nggak mau sholat, maka disuruh ngapain, Pak? Dilus, dipukul dengan. Dan tentu saja ada fikih dalam memukul. Kerasnya pukulan itu seperti apa? Jadi mukul itu gak boleh sampai tangan kita ini terangkat, mohon maaf, ketiak sampai terbuka lebar, gak boleh. Kenapa, Ustaz? Pasti jadi kuat sekali. Apalagi kalau sudah bagian mana yang boleh dipukul, nah, itu ada fikihnya. Nanti tinggal dibedah dengan guru kita. Di mana sih fikih hukuman itu? Sampai dia menjadi obat bagi anak-anak yang buruk adabnya. Karena sejatinya hukuman itu adalah obat sebenarnya. Obat. Kaidah dasar obat, kalau dosisnya pas, menyembuhkan. Dosisnya pas. Seperti tadi ya, ada fikihnya. Usia seperti ini nggak boleh dipukul dulu. Kalau misalnya disuruh berdiri, usianya berapa tahun? Berapa lama dia bakal kuat berdiri? Kondisi fisiknya gimana? Apakah dia punya latar belakang penyakit seperti ini? Itu harus diketahui. Dan kalau dosisnya kurang, maka penyakitnya nggak akan sembuh. Kamu kalau belum duduk dengan anak, atau kamu, saya perhatikan selalu mengganggu teman saja. Nanti mu'alim suruh di sana ya. Nah, kemudian diulangi lagi, kemudian dilakukan lagi, kemudian diulangi, terus tanpa ada hukuman. Jangan sampai seperti itu, Pak. Anak akan menilai kosong. Dia akan membaca sendiri. Maka ada fikih dalam hukuman yang harus kita pahami. Bagaimana hukuman itu menjadi obat. Nah, setelah
kita sampaikan tentang hukuman tersebut, tentu saja hal-hal tersebut ini insya Allah akan melahirkan adab yang baik. Jadi dalam Islam dikenal satu kaidah al-adabu fawqal ilmi. Banyak sering kita mendengar guru-guru kita menyatakan al-adabu fawqal ilmi. Al-ilmu qabla al-qawli wal amali dan seterusnya. Adab kata para ulama itu posisinya itu harusnya di atas ilmu. Meskipun tentu saja buah dari ilmu yang baik itu adalah baliknya ke adab tadi. Nah, ini yang menarik. Itu yang menarik. Adab posisinya di atas ilmu. Tapi ilmu yang baik hasilnya baliknya ke adab. Maka kita harus menanamkan ke anak-anak. Maka kalau di pusat sendiri, anak-anak di 3 tahun pertama itu tidak terlalu kita tekankan, tidak terlalu kita kejarkan kemampuan akademiknya. Itulah yang disebut dengan kotak awal. Kenapa kotak awal? Ya, dari nama saya sudah tahu kita. Awal belajar, apa yang harus diperbaiki selama awal belajar? Itu PR besar kita, adabnya dulu. Setinggi apapun jenjang pendidikan seseorang, kalau adabnya jelek, orang nggak akan senang sama dia. Kecuali sesama orang yang sejenis. Makanya dikatakan guru itu biasanya akan berkumpul dengan sejenisnya saja, Pak. Jarang kita lihat ada burung gagak kumpulnya sama burung-burung itu lebih besar ya. Atau burung elang. Biasanya berkumpul dengan sejenisnya saja. Betapa banyak orang-orang yang berada di kursi-kursi teratas di pemerintahan kita, pendidikannya bukan main-main, tapi gak ada. Mereka dengan sesuka hati mengambil yang bukan haknya. Di mana adabnya? Apakah kita merasa senang? Hilang posisi ilmu karena adab yang jelek. Maka perlu kita sampaikan bahwasanya kalau di kitab itu ya apa yang ingin kita kejarkan di 3 tahun pertama memperbaiki adab. Dan jujur saja ini adalah PR besar dan PR yang sulit. Kenapa? Karena yang menentukan, yang bisa mempengaruhi baik atau tidaknya adab seorang anak itu, kalau menurut Dr. Ahmad Syadud, beliau mengatakan keberhasilan pendidikan itu faktornya 60% itu porsinya keluarga. 60%. Adapun sekolah itu porsinya beliau katakan 20% sebagai pendamping. Maka tentu saja mindset kita saat ini, mindset orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke UTAP pun tanpa mau bercampur. Nah, ini mindset yang salah. Dia berharap dengan memasukkan anaknya ke UTAP, anaknya jadi solid. Nah, itu harus kita perbaiki mindset orang tua. Karena peranan terbesar tadi megang siapa? Orang tuanya harusnya. Sekolah itu pendamping. Dan 20% lagi adalah lingkungan. Mungkin Ustaz dan Ustazah sudah pernah mengalami anak dengan kondisi tersebut. Sepengalaman saya pernah punya murid, kami itu pernah punya murid yang dia secara lingkungan memang, mohon maaf, lingkungannya jauh dari Islam. Jauh dari Islam. Mohon maaf, ibunya bahkan bukan orang, bahasanya kasar, suka maki-makian dan seterusnya. Hasilnya anak tersebut disekolahkan ke kita, tapi bukan inisiatif keluarga. Maksudnya orang tuanya, tapi inisiatif kakaknya yang sudah menikah.
harapannya gitu, masukkan, saya pengen adik saya ini jadi soli, masuk ke kamu. Apa yang terjadi? Yang terjadi, apa yang dikhawatirkan terjadi, jadi virus. Mohon maaf, tanpa ingin menjelekkan siapapun, jadi virus. Kejelekan yang dia punya mempengaruhi anak-anak yang lain. Mantel saja sama kita. Maka kemudian saya mengambil kebijakan kalau si anak tadi dipisahkan dari orang tuanya. Saya bilang kalau terus-terusan seperti ini, maka kita gak bisa memberikan kebaikan kecuali apa yang sudah dia dapatkan saja. Akhirnya kakaknya pisahkan dari ibunya. Karena kakaknya sudah berkeluarga, si anak tadi ikut dengan kakaknya. Dan hal luar biasa benar-benar terjadi sebagaimana yang disampaikan oleh dokter anak. Dimainkanlah porsi 60% itu oleh kakaknya, dan kita mendampingi di sekolah, dijauhkan dari lingkungan yang rusak itu karena kakaknya tidak tinggal di sana. Dalam waktu sebulan perubahannya luar biasa drastis. Luar biasa drastis. Sebelumnya dia aktif saja sama siapapun. Dia merasa ya inilah diri saya. Bahkan pernah waktu itu ketika dia buat masalah, saya angkat, kamu belum siap belajar. Maka kalau di kami kita sampaikan ke orang tua, anak-anak yang belum siap belajar dalam artian seperti tadi sudah dijelaskan, dibujuk dan seterusnya, ada yang masih jelek juga, kita rasa dia belum siap belajar, maka biasanya kami sesudah proses-proses di tahap tadi, tahap salah satu yang kerasnya adalah kami pulangkan si anak sampai dia siap belajar. Saya pulangkan, saya angkat dia, saya minta bantuan teman saya untuk nyetir sepeda motornya. Apa yang terjadi? Saya dipukul gitu. Kasar banget. Tapi tetap saya angkat. Dia nangis, dia berontak dan seterusnya. Tetap saya angkat. Itulah ketegasan kita. Tapi bukan kasar. Bukan dia pukul, kita paksa pukul pula. Nah, kita sudah sampaikan ini salah, prosesnya seperti ini, kalau melakukan ini tahapan-tahapan yang sudah dilalui sampai pada ditegakkannya apa yang menjadi ketentuan. Saya pulangkan, saya angkat, saya sampaikan ke orang tuanya, Bu, mohon maaf, Fatir hari ini belum siap belajar. Besok kalau dia sudah siap belajar, boleh masuk belajar. Dipisahkan sama kakaknya, berubah 1 bulan. Masya Allah, guru-guru senang, karena sudah mulai sopan, ngomongnya sopan, dan harus ditingkatkan. Kita dekati dia, kita tanya tentang dirinya, kamu sudah makan belum hari ini? Jadi saya pernah ketemu dia buat masalah di kelas, nggak mau masuk kelas, saya panggil, kamu sini. Saya masukkan ke ruangan saya bilang, kamu sudah sarapan? Belum mau hari ini. Kemudian saya ambilkan air panas, saya buatkan teh, saya kasih roti. Ini sarapan. Sarapan, ngobrol, apa masalahnya? Nah, kita kasih dia. Ngapain kita seperti itu? Kita mencontohkan adat. Akhirnya dia cerita, oh ya malam saya seperti ini, nggak mau masuk kelas selesai. Dibujuk, sudah masuk kelas, mau balik. Ya makan, bagus banget. Tapi ketika dia balik lagi ke rumahnya, petaka kembali lagi. Nah, ini juga yang harus kita buatkan kepada orang tua. Sekolah itu bukan mesin laundry. Bukan mesin laundry. Jadi kalau mereka siap dengan aturan-aturan kita tadi, ya udah, baru kita buatkan fondasi-fondasi orang tua. Siap maju dengan apa yang kami terapkan di sekolah, masuk. Sampai akhirnya beberapa belakangan
ini wali santri sekolah kami itu sebagiannya aparat TNI, Marinir. Ekspektasinya ya dia pengen anaknya kadernya baik. Makanya saya bilang kalau di kami Pak, pertama saya jelaskan dulu tentang tidak adanya ijazah. Ya Ustaz, nggak apa-apa Ustaz, kami juga tidak terlalu mengedepankan itu. Kemudian saya bilang kalau di kami Pak, terapkan hukuman. Di sini anak-anak itu Pak, sama Marinir saya lulus. Beliau hanya terdiam kemudian mendengarkan penjelasan saya. Tapi juga harus dijelaskan hukuman yang kita lakukan itu hukuman seperti apa. Jangan nanti menjadi judgement mereka, wah sekolah tapi ini suka unggul-unggul anak ini. Masa seperti itu. Karena nanti mohon maaf, semakin kita berkibar di putar, semakin tinggi, karena ini makin kencang. Maaf. Sampai kepuasan orang tua yang tidak terselesaikan itu nanti bisa jadi masalah. Dan kami sudah mengalaminya. Kami sudah mengalami. Sampai hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi sama kita diucapkan terjadi. Masya Allah. Jadi saya bilang kepada guru-guru, tentu saja kalau kita harus menutup setiap telinga orang, kita nggak akan bisa. Ya sudah, kita buktikan saja amalnya kita. Kalau orang tua tadi merasa sudah nggak kuat dengan kita, wadah terkejut, ya sudah biarkan saja, berikan pilihan untuk mereka. Kalau mereka mau tanya-tanya, ya berarti memang tidak terjadi. Kuatkan dulu kondisi. Ini bagian-bagian dari anti mainstream di hutan. Ya. Karena memang kalau kita kembali membaca banyak literasi pendidikan saat ini, dasar pendidikannya saja sudah ngaco saya. Ngaco. Oh ini ngaco. Kenapa saya bisa berani bilang seperti ini? Karena memang pada kenyataannya seperti itu. Pada kenyataan seperti itu. Mungkin ada yang lulusan dari sarjana pendidikan, asing nggak usah dengan nama Ivan Pavlov, ya, nggak pernah dengar ya. Tapi kaidah yang dipakai mungkin Ustaz pernah dengar. Jadi beliau inilah bapak pendidikan stimulus, menstimulasi anak-anak, artinya membuat anak-anak itu memiliki kebiasaan yang bisa dilatih. Kalau bahasa itu habit, menstimulasi anak dengan seperti ini, seperti itu dan seterusnya. Ternyata beliau mendapatkan inspirasi itu dari perlakuan beliau ke anjing. Anjing dikurung, gak dikasih makan, terus pada saat tertentu lampu merah hidup, kemudian dibuka ininya, apa namanya, pembatas keluar makan. Terus menerus seperti itu, distimulasi sampai meskipun nggak ada makanan di depannya, tapi lampu sudah menyala, pintu sudah dibuka, stimulasi, tetap akan melakukan hal yang serupa. Ternyata itu dijadikan dasar untuk menjadi dasar pendidikan kita. Anak-anak itu harus distimulasi memang seperti itu. Dasarnya dari penelitian terhadap anjing. Nauzubillah. Bukankah manusia lebih mulia dari hewan? Nah, ini yang perlu kita cari tahu lagi. Atau
seumpama misalnya ada ahli pendidikan, maksudnya orang yang diambil ilmunya sebagai dasar pendidikan dalam bidang perkembangan anak, ya, perkembangan anak. Ya, ternyata beliau itu ketika dia, mohon maaf, di usia-usia dewasa, na'udzubillah, dia menghamili tukang cucinya. Selanjutnya ketika dia punya anak, 5 orang anaknya itu dibuang. Kemudian mengeluarkan tentang ilmu perkembangan anak. Kita ambil ilmu yang kita pakai sampai di sini, sampai hari ini, itu dijadikan dasar pendidikan. Bahkan ada sekolah yang mereka mengatakan konsep menghafal itu tidak ramah otak. Konsepnya siapa itu? Pestalozzi. Kalau pernah dengar menghafal itu tidak ramah otak. Jadi pernah ada yang ke guru kita, Ustaz Biasari, dia seperti ada tekanan yang luar biasa pada dirinya, ingin bertanya tapi nggak bisa. Menjelaskannya susah. Ustaz, saya mau tanya Ustaz, ragu ya, bingung, gimana cara mulai? Kemudian temannya bilang, Ustaz, boleh saya bantu menyampaikan pertanyaannya Ustaz? Oh boleh, silakan. Ya Ustaz, tadi kita sudah diskusi. Jadi ternyata di sekolahnya beliau ini PJ, kalau di kita pilih syariahnya lah ya, PJ mereka dalam bidang kurikulum itu mengatakan menghafal itu tidak ramah otak anak. Padahal dalam Islam usia berapa anak rata-rata hafal Quran? Ada yang 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun bahkan, dan seterusnya. Itu dianggap nggak ramah otak. Jadi sekolah kami Ustaz nggak ada hafal-hafalan. Rasanya mereka itu menjadi lucu. Maka itu dasar-dasar seperti ini yang harusnya kita recheck kembali, apakah asal muasalnya itu benar atau salah. Sampai yang kemarin berkembang adalah kita dilarang mengucapkan kata jangan pada anak. Mengucapkan kata jangan. Nanti anak kamu seperti nanti ini jadi ini. Luqman, salah satu orang yang namanya diabadikan Allah di dalam Al-Quran karena kemuliaannya, karena dia punya hikmah, pesannya salah satunya kepada anaknya, la tusyrik billah. La dalam bahasa Arab artinya apa? Jangan, tegas, jangan. La tusyrik billah, inna syirka la zulmun. Wahai aku, jangan engkau mensyirikkan Allah. Tapi kita saat ini ditahan dengan kata jangan. Yang tidak boleh kalau larangan itu tidak memberikan dahaga. Kenapa dilarang? Alasannya apa? Ya, akhirnya coba-coba aja. Luqman mengatakan di ayat selanjutnya, inna syirka zulmun azim. Sampaikan kenapa kita nggak boleh, jangan sampai dapat amalan jangan mensyirikkan Allah. Apa alasannya? Sesungguhnya mensyirikkan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Maka ada sebuah riwayat Nabi itu kan senang dengan anak-anak yang, kalau bahasa kita, aktif ya. Sampai cucunya Rasulullah
Husain ketika keluar sholat kita Husainnya pernah dibunuh. Meskipun tentu saja dalam penerapannya kita juga tidak serta-merta meletakkan, oh nggak apa-apa kok anak saya bawa ke masjid, biarin aja tuh artinya kondisinya gimana. Nah itu harus diteliti lagi sampai pada tahap ada anak yang mengganggu orang lain, pakai dalil yang benar dituangkan pada keadaan yang salah. Ya apa, biarin aja anak saya main. Orang kita sudah mengkonsentrasi. Kemudian hal yang lain berkenaan tentang penerapan ilmu yang sebenarnya bukan dasarnya dari Islam adalah kaidah belajar sambil bermain. Nah ini waspada, kita harus waspada. Itu berkenaan tentang nanti di sini. Kenapa kan nanti ketika musim belajar, padahal tahapan yang memang harus mereka lewati sejak awal adalah rasa bosan. Yahya bin Yahya pernah beliau ini belajar sampai ke Madinah, dan di Madinah tidak pernah mereka melihat gajah. Tapi kemudian di suatu hari ketika Yahya bin Yahya belajar bersama dengan teman-temannya, ada rombongan gajah lewat di depan kelas. Yang namanya anak-anak berhamburan, karena nggak pernah lihat gajah. Tapi satu anak duduk dengan tenang tetap mendengarkan gurunya. Masya Allah. Yahya bin Yahya ditanya, kenapa kamu nggak melihat gajah? Kan di tempat kamu juga kan nggak pernah lihat gajah, kata gurunya. Ya saya berada di sini bukan untuk bermain, saya memang mau belajar. Jadi kita memposisikan anak itu untuk siap melawan arus kebosanan. Harus melewati fase kebosanan itu. Nah, jadi kenapa dilarang konsep belajar sambil bermain? Tentu saja tadi nanti mereka nggak ngerti apa yang benar itu gimana. Bahkan yang paling parah, kepada gurunya bahkan mereka berani mempermainkan. Ada banyak sekali kasus seorang guru dipermainkan muridnya, bahkan viral, seolah-olah itu jadi hal hiburan luar biasa. Gurunya diajak berantem, terus seolah-olah itu lelucon yang paling baik untuk mereka. Maka kita harus mulai melihat ini benar nggak dari Islam. Karena kembali lagi pada kaidah awal tadi, dasar pijakan yang salah, outputnya nanti akan cacat. Dan yang menarik adalah ternyata orang-orang kafir itu punya kaidah penyusunan kurikulum, meskipun tidak disebarluaskan. Jadi versi mereka itu, mereka mengatakan segala sesuatu itu perlu dipelajari sesuai metode ilmiah, harus ada bab ilmiahnya dulu. Kalau nggak bisa, maka itu harus berdasarkan pikiran yang rasional. Mana Tuhan? Cuma sesuatu yang nggak bisa terlihat itu dianggap nggak ada dan seterusnya. Dan kalau nggak bisa juga, maka menggunakan Alkitab. Maksudnya ya kitab mereka. Sebenarnya kalau kita lihat, semuanya ini sudah benar.
Hanya saja dalam Islam urutannya dibalik. Nah, yang benar. Urutannya dibalik. Apa yang harus kita lakukan dalam menurunkan sebuah ilmu? Diletakkanlah Alkitab, Al-Quran sebagai dasar utama mengambil dasar keilmuan. Meskipun nanti ada hal-hal yang menurut kita irasional, nggak masuk ya kalau seperti ini, tetap terjadi. Kami bilang kalau ada lalat masuk ke minumanmu, celup lagi. Mohon maaf.